103,5 TA Radio Musik dan Informasi Terbaik. Halo sahabat TA dan juga pemirsa Radio On TV, apa kabar? Untuk Anda di hari ini, senang sekali kembali Talking Line hadir di tengah-tengah kita ya. Dan selalu dengan semangat, sabar juga karena menghadapi PPKM level 4 yang kembali diperpanjang. Tapi yang pasti selalu jaga kesehatan dan tidak lupa selalu taat pajak. Oke, bersama saya Rena Audria, Talking Line edisi kali ini 25 Agustus 2021. Kembali bersama Kanwil DJP Jawa Tengah 2 sahabat TA, dan telah hadir di studio juga kali ini ada Mas Rodi dan juga Mas Timon. Kita akan sapa dulu mereka berdua. Untuk Mas Rodi, apa kabar Mas? Halo, kabar baik Mbak Reina. Okay. Sahabat TA ya, juga Iya. semoga dalam keadaan sehat, bisa menghadapi pandemi dengan optimis. Optimis, Ya. amin ya. Ini selalu bercanda juga nih Mas. Asik nih jadi siarannya ya. Oke, Mas Timon apa kabar? Mas Baik Timon, sekali Mbak Rena, sahabat TA. Iya. Semoga kita semua sehat ya, sehat, dan jangan lupa tetap prokes biar Prokes. pandeminya berhenti nih. Aduh. Berakhir. Iya, Ya, cepat udah berakhir. bosan ya kayaknya. Tapi mau nggak mau tetap harus kita jalani. Betul kata Mas Radi, dengan optimis pastinya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai membayar pajak sebagai wujud gotong royong dalam membangun bangsa. Nah, ini satu tema yang luar biasa yang diangkat oleh Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana pajak ini secara umum dan juga secara khususnya di masa pandemi kali ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Rena, sahabat TA. Pertama, pajak itu kan sumber pendapatan negara. Jadi boleh dikata yang paling dominan ya. Misalnya dalam rumah tangga, pajak ini ibaratnya kalau bapaknya yang pencari nafkah, ini gajinya bapaknya lah. Nah, Iya. kalau yang lain-lain itu tambahan, misalnya ibunya jualan online, nah itu tambahan. Tetapi pajak ini yang utama. Jadi untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, membiayai pengeluaran, melaksanakan pembangunan, nah itu semua pakai pajak. Nah, kalau kita lihat dalam APBN tahun ini itu kontribusi pajak itu sebesar 1.400 triliun. Wow. Wah, Luar itu biasa. nolnya berapa itu Mbak Rena? Aduh, ini kalkulator nggak cukup kayaknya. 1000 dihitung, bantuin Iya. hitung nolnya. 1.400 triliun itu setara dengan 83% komponen pendapatan negara. Ya, itu dari pajak ya. Jadi penerimaan pajak itu ada dari pajak dan ada dari bea cukai. Nah, itu dikombinasi 83%. Nah, kemudian tadi nih khusus untuk di masa pandemi nih, ya memang peran pajak agak bergeser ini Mbak Rena Oke. dan Sobat TA. Pertama, pajak itu kan selama ini identik dengan nyari uang Ya. gitu ya, nyari uang untuk pengeluaran negara. Tetapi pemerintah juga melihat kondisi. Tidak mungkin di kondisi seperti ini fungsi pajak sebagai sumber penerimaan tuh digenjot ya, digenjot. Nah, jadi ada fungsi pajak yang namanya fungsi reguleren. Ya, ini bahasa Belanda ini, reguleren. Ya, artinya mengatur bagaimana kondisi ekonomi yang tidak mudah ini jangan sampai pajak hanya nyari duit, tetapi fungsi ini itu memberikan insentif. Jadi apa kemarin-kemarin ada beberapa yang dikenakan pajak, nah pas pandemi ini pajaknya nggak dikenakan atau malah pajaknya ditanggung sama pemerintah gitu. Jadi kan misalnya pajak untuk usaha-usaha kecil ya, Iya. nah, daripada usahanya tutup, dia PHK, mendingan penerimaan pajaknya ditahan dulu deh, nggak usah digenjot banget, tetapi usahanya hidup. Masih tetap jalan. Iya, sehingga jangka panjang nanti bisa bertahan melewati pandemi, nanti sukses ya toh. Ketika sukses juga malah pajaknya tambah besar Iya, gitu. betul. Kira-kira begitu Mbak Rena dan Sobat ya. Iya, kalau dari Mas Roni mungkin ada penambahan? Iya, jadi kalau misalkan kita sebagai karyawan begitu juga, kalau dikenakan pajak, takutnya nanti kalau menghadapi pandemi ini jadi tambah repot begitu ya, karena sudah misalkan
ya untung nggak di PHK gitu ya. Jadi kalau usahawan tadi bisa jalan, harapannya kalau misalkan perusahaan dia tetap bisa eksis, jangan sampai karyawannya ini tambah PHK. Kalau nggak salah kemarin itu banyak banget gitu ya yang sudah kena PHK itu. Kalau kita baca, termasuk teman saya sendiri juga mengalami itu. Harapannya dengan fungsi pajak itu yang tadi disampaikan Pak Timon, fungsi mengatur di situ, bukan hanya dari usahawan aja yang bisa eksis, perusahaan-perusahaan tetap masih bisa mempertahankan karyawannya, dan PHK pun bisa ditekan gitu ya, jangan sampai nggak terkontrol, repot juga nantinya. Iya, jadi biar semuanya sama-sama jalan ya, Iya. karena ini sudah dipikirkan betul-betul dengan matang pastinya. Ya. Iya, jadi ini mungkin bisa digunakan sebagai apa ya, alat juga untuk bisa Ya. mencapai tujuan begitu. Betul. Karena kan kalau satu mandek ya udah, malah justru nanti pajaknya juga malah akan Iya. jadi beban yang cukup besar juga nanti kalau nggak berlanjut gitu. Betul sekali. Oke, nah di masa pandemi ini untuk insentif perpajakan ini sepertinya banyak banget ya pajak sudah memberikan. Nih apa aja nih kalau boleh kita ketahui lagi nih, Mas? Betul. Jadi kita refresh lagi ya. Iya. Pandemi itu kan mulai tahun 2020, udah setahun lebih, Iya. kira-kira bulan Maret. Nah, itu pemerintah cepat bertindaknya. Mulai bulan April itu sudah dikeluarkan berbagai insentif atau fasilitas pajak. Nah, ini untuk mengeremlah dampak negatif dari pandemi ini. Itu antara lain yang pertama kali kalau kita ingat itu Iya. fasilitas pajak terhadap barang-barang atau jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi. Nah, kemudian disusul lagi oleh PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti. Jadi kalau beli rumah ini masih berlaku sampai sekarang ini. Oh, gitu ya? Nah, beli rumah sampai dengan 5 miliar itu pajaknya ditanggung pemerintah ya. Oke. Kemudian ada juga insentif untuk wajib pajak yang benar-benar terdampak seperti UMKM ya. Iya. Ya, UMKM itu sampai akhir tahun juga pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian nih untuk membantu sektor otomotif ya, untuk membantu sektor otomotif diberikan insentif pajak PPNBM ya, pajak penjualan barang mewahnya itu ditanggung sama pemerintah. Jadi kalau kita lihat memang pemerintah sektor-sektor yang terdampak dan kira-kira sektor itu mempengaruhi sektor yang lainnya itu yang diberikan insentif gitu. Iya, jadi memang masyarakat sangat-sangat terbantu sekali nih. Betul. Dengan kemarin yang sudah diberikan, jadi istilahnya ini adalah bukan pengurangan pajak, tapi bisa dibilang apa ya, Mas Roni ya? Ya untuk Ini ngakalin lah. Iya. Ngakalin ya, betul. Jadi kalau saya boleh berikan ilustrasi nggak Mbak Rena? Jadi misalnya ini dalam suatu keluarga ya, ini kita ibaratkan negara kita ini kayak keluarga. Iya. Bapaknya ini udah janjiin anaknya buat beli sepeda ya, anak sulungnya minta sepeda Pak, oke nanti bulan depan ya kita beli. Nah tiba-tiba adiknya sakit, adiknya sakit. Nak, yang pengeluaran buat sepeda kita tunda dulu ya, itu buat adiknya, adiknya sakit, buat adiknya dulu lah untuk berobat dan lain-lain. Jadi kira-kira seperti itu Mbak. Jadi sektor pemulihan kesehatan itu menjadi prioritas ya. Betul. Jadi dilihat nih, disisir sama pemerintah, itu disisir anggaran-anggaran yang kira-kira masih bisa ditunda atau masih bisa berhentiin dulu, nggak terlalu prioritas, digeser untuk penanganan pandemi. Biar kita cepat pulih dulu ini, baru beraktivitas ekonominya jalan lagi gitu. Ya, harapan kita ya biar Iya, segera betul, pulih begitu. betul sekali. Ya, Mas Roni, mungkin kalau boleh dijelaskan nih mengenai barang dan jasa apa saja yang diberikan insentif atau fasilitas pajaknya. Baik, jadi kan memang tadi sampaikan Pak Timon itu insentif banyak sekali ya, dan dia menyasar ke seluruh elemen begitu ya, karena memang pertama tadi disampaikan bahwa kita memberikan fasilitas baik PPH maupun PPN-nya itu untuk pembuatan memang lagi pandemi ini ya, untuk vaksin dan obat-obatannya itu semuanya sudah ada. Kemudian dari pihak yang usahawan, dari pihak karyawannya maupun perusahaannya dia juga sudah ada.
termasuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi alat pendukungnya ya, bukan hanya vaksin saja, kan memang ada nanti disebutkan banyak jenis barangnya. Perusahaan-perusahaan itu mendapatkan fasilitas juga yang kemarin kita sampaikan juga di pertemuan sebelumnya Mbak Rena, sampai 30% itu ya pengurangan penghasilan netonya. Kemudian seluruh tenaga kerja yang menanganin ini pun sudah tidak ada pajaknya di situ, termasuk perusahaan atau yang bidang yang efeknya itu sangat luar biasa ya tadi disampaikan untuk industri otomotif dan properti. Itu kan memang sangat menyumbang tenaga kerja di situ, dan ada sub kontrak atau perusahaan yang gabung di situ. Pada saat misalkan ini bidang ini kontraksi, melemah begitu ya, maka sub yang lain juga akan mengikuti. Makanya bidang-bidang inilah yang disasar. Nah, kembali lagi tadi disampaikan bahwa barang apa saja dan jasa apa. Nah, ini hubungannya dengan vaksin dan obat-obatan sebenarnya. Jadi yang tadi insentif-insentif yang kita sebutkan ini kita lebih khusus menyasar ke vaksin dan obat-obatan dan pendukungnya. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin memberikan memberikan gambaran bahwa untuk memproduksi atau menangani pandemi ini itu ada 3 pihak atau yang terhubung begitu ya, sampai vaksin, obat-obatan termasuk pendukungnya itu jadi. Jadi kalau bisa sedikit dibayangin begitu. Iya, boleh. Boleh ya Mbak. Saya bayangin dulu ya. Bayangin dulu. Jadi ada yang namanya pihak tertentu. Pihak tertentu itu ya instansi pemerintah, terus rumah sakit, dan pihak lainnya, ada 3 ya. Itu disebut pihak tertentu. Pihak lainnya ini yang tadi selain rumah sakit dan pemerintah ya, itu memang ditunjuk langsung sama pemerintah. Jadi ibaratnya ini memang yang nanti jadi muaranya vaksin itu ada di sini. Kemudian ada industri vaksin dan obat-obatan, mereka yang memproduksi itu. Jadi nanti akan ada tuh bahan baku yang diproduksi, dibeli, terus nanti diserahkan sama pihak tertentu tadi, yang rumah sakit sama instansi pemerintah. Kemudian ada satu lagi itu pihak ketiga, mereka yang mensuplai baik bahan baku maupun obat-obatan. Jadi ada 3 ya di situ. Ada pihak tertentu yang isinya rumah sakit, instansi pemerintah, sama pihak yang ditunjuk sama 2 instansi ini, baik pemerintah maupun rumah sakit, disebut pihak tertentu. Ada juga namanya industri vaksin atau obat-obatan, kemudian ada pihak ketiga. Nah, kalau nyebut barang dan jasa itu, kalau industri vaksin yang dibebaskan dari pajaknya adalah pada waktu industri vaksin ini membeli bahan bakunya, bahan baku untuk memproduksi vaksin dan obat-obatan. Kemudian kalau misalkan dia pihak ketiga itu dia nyuplai kemana, dia obat-obatan misal ke rumah sakit itu, menjual ke rumah sakit ya, atau dari perusahaan vaksinnya atau pihak ketiga, muaranya semuanya nanti ke rumah sakit atau instansi pemerintah. Dia dibebaskan juga baik pajaknya maupun PPN-nya untuk khusus vaksin dan obat-obatan. Termasuk kalau misalkan ternyata memang selama ini kita dengar, vaksin ini masih ngimpor ternyata dari luar negeri, dan siapa yang bisa mengimpor ini ya instansi pemerintah dan rumah sakit ini. Nggak semua orang bisa melakukan impor ini, dan PPH maupun PPN-nya itu pun dibebasin. Jadi muaranya semuanya baik dari luar negeri yang diimpor maupun dari industri vaksin ini yang muaranya semua ke rumah sakit dan instansi pemerintah, itu semua sudah dibebaskan dari PPH maupun PPN-nya. Jadi memang untuk vaksin dan juga untuk obat penanganan COVID-19 ini diberikan insentif pajak juga ya. Betul. Mas, ya? Bahkan ini yang pertama kali dulu ini, sebelum tadi disebutkan untuk pengusaha, untuk karyawan, untuk perusahaannya, atau mungkin yang tadi disebutkan untuk properti, untuk yang otomotif, ini yang pertama kali. Nomor 1 Iya, karena memang kita menghadapi pandemi ini, semua aspek yang memang untuk memproduksi vaksin dan obat-obatan termasuk pendukungnya nanti kita disebut
sebutin lebih lanjut, itu semuanya mendapatkan fasilitas PPH maupun PPN-nya. Jadi ya harusnya sih ya harusnya nggak semahal yang sampai kemarin saya positif juga waktu itu sampai penyintas ya. Baik. Vaksin sih memang gratis ya, tapi waktu misalkan tes apa itu swab begitu ya sampai 1,2 waktu itu lumayan mahal juga. Setelah membaca ini seharusnya nggak semahal itu sih mungkin itu ya, gitu. Karena memang semuanya sudah dibebaskan PPH maupun PPN ya. Oke, kalau boleh dijelaskan nih secara singkat satu-satu nih jenis barang apa sih yang dapat fasilitas pajak itu tadi? Baik Mbak Rena dan Sobat TA, jadi khusus untuk penanganan COVID ini, kalau kita bicara ke vaksin dan obat-obatannya, itu apa saja sih yang mendapat fasilitas tadi kan sudah dijelaskan ya. Yang pertama itu obat-obatan, tentunya yang terkait dengan penanganan COVID. Kemudian tadi vaksin ya, vaksin, peralatan laboratorium. Seperti apa itu peralatannya ya yang terkait dengan penanganan COVID, misalnya untuk tes darah. Kemudian peralatan pendeteksi. Nah, pendeteksi ini termasuklah untuk tes PCR, antigen, tes dan lain-lain ya, pokoknya untuk mendeteksi. Kemudian peralatan pelindung diri. Ini apa namanya itu? Bajunya itu loh yang APD ya. APD itu kan sampai kaos kakinya juga khusus, sarung tangannya khusus. Nah, itu juga dapat fasilitas pajak. Peralatan untuk perawatan pasien ya. Jadi saya sudah penyintas 2 kali saya, Mbak Rena. Lulus ya? Lulus 2 kali. 2 kali lulus. Nah, itu ketika dirawat kan misalnya saya nggak bayar sama sekali loh. Padahal kalau melihat itu satu orang bisa ratusan juta ya, tergantung ininya. Kalau yang parah banget itu kan sampai ratusan juta. Nah, itu dibebasin pajak. Kemudian peralatan pendukung lainnya yang terkait dengan penanganan COVID ini. Jadi termasuk tadi bahan dan alat-alat pendeteksi, misalnya antigen, swab, PCR, itu yang mendapatkan fasilitas pajak. Jadi kalau kita lihat dari sudut pajaknya aja, nah, ini saya tegaskan ya Mbak Rena, kalau kita lihat dari sudut pajaknya aja seharusnya tidak membuat harga-harga tes itu lebih mahal. Tetapi kita nggak tahu nih, misalnya memang harus impor semua harus impor. Ya dari sononya udah mahal, betul. Gitu. Dari sononya udah emang mahal ya, kita nggak tahu. Tetapi pajak tidak membuat itu jadi lebih mahal lagi gitu loh, karena memang udah nggak ada pajaknya gitu. Ya. Jadi memang sudah harga include gitu ya. Iya. Oke, baik. Ya, sebelum kita akan break, satu pertanyaan lagi nih. Mungkin bisa dijelaskan nih, Mas, lebih lanjut ya mengenai fasilitas pajak terhadap barang dan jasa, khususnya untuk penanganan COVID-19 ini. Ya, baik. Jadi kan memang tadi ada tak sebutin 3 pihak gitu ya. Jadi tertentu di tadi setiap transaksi ini semuanya itu memang mendapatkan fasilitas pembebasan lah. Kalau istilah di pajak itu sangat banyak Mbak Rena. Ada tidak dipungut, tidak dikenakan, dibebasin. Itu efeknya itu berbeda-beda. Tapi untuk para pendengar Sobat TA semua, pokoknya ini tidak dikenakan PPH maupun PPN begitu, nggak ada pajaknya gitu. Tapi kalau misalkan yang untuk administrasi perpajakan mohon dibedakan ya, nanti takut disalahartikan. Pokoknya ini nggak ada PPH maupun PPN-nya. Nah, contohnya tadi dari industri vaksin dan obat-obatan, dia kan pasti membeli bahan bakunya. Nah, pada saat membeli bahan baku ini dari pihak ketiga, itu sudah dibebaskan baik PPH maupun PPN-nya. Jadi sudah nggak ada tuh. Itu satu sisi. Kemudian misalkan lagi pihak ketiga, ini terutama yang pengusaha kena pajak begitu ya. Kalau PPN itu kan memang ada harus PKP ya. Kalau nggak ada PKP ya nggak ada PPN-nya. Nah, yang pengusaha kena pajak ini yang dari pihak ketiga, dia menyerahkan barang atau jasanya ke pihak tertentu tadi, ya ke rumah sakit atau ke instansi pemerintah, itu sudah dibebaskan PPH maupun PPN-nya. Begitu juga dari
tadi industri vaksin dan obat-obatan, dia yang sudah memproduksi, sudah jadi vaksin dan obat-obatan, termasuk tadi ya ada APD, ada masker. Misalkan memang untuk vaksin itu kan banyak sekali ya, misalnya jarum suntiknya, ada kapasnya, ya alkoholnya di situ, terus sampai genset listrik gitu ya, untuk pengadaan itu pun sudah dibebaskan. Siapa tahu listriknya mati begitu ya, kan nggak bisa kelihatan. Termasuk misalkan nanti tempat sampah yang memang bebas, kan mungkin di situ ada virusnya ya, takut. Itu kan alat-alatnya semua sudah dibebasin itu PPH maupun PPN-nya. Nah, dari industri farmasi yang sudah jadi, sudah memproduksi obat-obatan dan vaksin, diserahkan lagi ke rumah sakit atau ke instansi pemerintah, itu juga tidak ada PPH maupun PPN-nya. Jadi, semuanya kan nanti muaranya ke rumah sakit ini atau ke instansi pemerintah yang ditunjuk untuk mengadakan apa? Obat-obatan dan vaksin. Dia mau dari impor kah, mau dari produksi dari industri vaksin dan obat-obatan kah, atau dari dalam negeri ini yang memang sudah ada obat-obatan yang dibeli dari para pengusaha sama rumah sakit dan instansi pemerintah, semuanya tidak ada PPH dan PPN-nya di sisi manapun, karena semuanya muaranya ke sana. Jadi harusnya sih ya, termasuk jasa tadi ya sebelum disampaikan, di situ ada misalkan ada jasa konstruksi, terus ada jasa untuk teknik, konsultasi, ada manajemen, termasuk persewaan dan jasa pendukung lainnya, yaitu semuanya tidak dikenakan PPN untuk pengadaan atau penanganan COVID ini. Padahal kalau selain untuk penanganan COVID ini, semuanya di situ ada pajaknya. Iya. Ya. Jadi memang kalau kita melihat ya dari banyak berita dan lain sebagainya, santer berita ini itu yang tunjangan dan lain sebagainya, pajak dan lain sebagainya, tapi ternyata kita nggak tahu. Jadi kita refresh lagi nih, ketika kita dijelaskan seperti ini, mungkin kita akan kembali ke tahun yang lalu begitu, bahwa ternyata memang dari awal sudah disupport sedemikian rupa. Iya, kalau kemarin pajak. Kita baca beritanya senyum-senyum aja, nah itu kita sampaikan ke masyarakat, ke Sobat TA lebih mungkin lebih dalam menanggapi berita atau lebih cerdas gitu ya. Kalau mendapatkan info seperti ini, boleh dicek peraturannya, ada semuanya yang tadi kita sampaikan, ada di PMK 239 yang sudah diperbarui kemarin, di PMK 83 kita sempat nyinggung kemarin, cuman karena di situ untuk insentif yang tadi pengurangan penghasilan bruto, pengurangan penghasilan neto, termasuk para yang ditugaskan, para nakes yang ditugaskan untuk penanganan COVID ini kan semua sudah bebas dari pajaknya ya. Karena yang kita sebutin vaksin sama obat-obatan ini sudah di start sejak lama, dan memang dia kalau yang tadi pengurangan penghasilan bruto memang dia bertahap gitu ya, diperpanjang terus. Yang vaksin dan obat-obatan ini sejak awal sudah berlaku sampai dengan akhir tahun 2021. Makanya kemarin kita nggak sebut, dan wah yang ini tertinggal, ternyata ada informasi yang ya bikin kita senyum gitu. Nah, harapannya masyarakat bisa semakin cerdas. Oh ternyata ada statement yang muncul beredar di luaran, dengan siapa tahu mendengarkan kita di sini ya bisa lebih menambah wawasan yang sebenarnya sih seperti apa. Iya, oke, terima kasih. Kita akan lanjut lagi nanti. Kita akan break dulu, Mas Timo dan juga Mas Roni. Jangan kemana-mana untuk Anda, sahabat TA dan juga pemirsa Radio On TV. Tetap bersama dengan kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik sahabat TA dan juga pemirsa Radio On TV, apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung? Kali ini kita masih talk show bersama dengan Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Masih juga bersama Mas Roni dan juga Mas Timo di sini. Untuk membahas satu tema kita, yaitu membayar pajak sebagai wujud gotong royong dalam membangun bangsa. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, bahkan kita sudah sedikit membuka memori lama di tahun yang lalu. memori. Dan sampai sekarang pun masih berlanjut. Ya ampun, ini tidak akan pernah kita lupakan seumur hidup kita ya pastinya ya. Tadi berkaitan dengan barang dan jasa yang sudah diberikan insentif atau fasilitas pajak, terus kemudian termasuk juga vaksin, obat-obatan penanganan COVID dan lain sebagainya. Kita nyerempet juga ke PCR dan swab tadi. Nah, ini sekarang untuk yang sudah diberikan untuk fasilitas pajaknya, ini terutama untuk
seperti impor barang seperti itu. Nah ini bagaimana? Apakah ada pembebasan dan lain sebagainya? Tapi karena tunggu dulu, ini tadi pembebasan, terus apalagi tadi yang beda-beda tadi? Tidak dipungut. Tidak dipungut. Tidak dikenakan. Tidak dikenakan, ini ternyata beda-beda nih sahabat ya. Jadi Implikasinya kita harus tahu. beda-beda. Oke, silakan Mas. Baik, pertama mungkin saya jelaskan dari skema ininya dulu ya. Jadi ada skema besar yang mungkin sering kita dengar, itu namanya PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi untuk tahun 2021 ini itu jumlahnya nggak tanggung-tanggung itu. Itu hampir sepertiga dari anggaran belanja kita. Jadi anggaran belanja kita itu sekitar 2.700-an triliun anggaran belanja ya. Kemudian khusus untuk PEN, ini program pemulihan ekonomi nasional, itu 700 triliun ya, 699, dan ini juga jumlahnya gerak terus ini. Iya. Karena gerak tentunya nggak berkurang ya, nambah ini. Iya. Karena dilihat nih, oh sektor ini yang butuh, ini yang butuh. Nah, itu dianggarkan segitu. Jadi fasilitas pajak itu adalah bagian dari program PEN ini, Mbak. Jadi bagian dari program PEN ini tadi kita sudah dijelaskan itu, bahkan contoh-contohnya impor barang atau penjualan barang yang diperlukan dalam penanganan COVID, kemudian untuk industri farmasinya itu bahan baku atau alat-alat yang dibutuhkan untuk penanganan COVID. Tadi juga disebutkan jasa-jasa yang dibutuhkan, misalnya nih rumah sakit membangun tempat untuk perawatan pasien COVID. Nah, itu pajaknya dibebasin loh. Kan ketika membangun itu ada pajak jasa konstruksi ya, pajak penghasilan jasa konstruksi. Nah, itu dibebaskan ya. Itu dibebaskan semua. Jadi seperti itulah skemanya, itu ada dalam skema PEN dan itu dipakai untuk membiayai penanganan COVID. Nah, uang PEN itu dari mana? Nah, uang PEN itu kan dari pajak yang selama ini kita bayarkan. Ya, jadi kenapa kami bungkus judulnya gotong royong ini kan? Jadi ketika dalam gotong royong itu kan kita bareng-bareng nih, bekerja sama membantu misalnya teman kita yang kurang beruntung. Misalnya ya dulu ya di kampung-kampung ada yang kurang beruntung nih, rumahnya misalnya udah bobrok. Masyarakat, ayo kita gotong royong, kita bantuin nih. Ada yang nyumbang bahan bangunan, ada yang nyumbang pasir, ada yang kalau yang kurang kemampuannya kurang ya misalnya nyumbang air minum ya, bikin teh gitu. Ada yang nyumbang pisang goreng ya, kalau nggak ada tenaga. Jadi kira-kira analoginya seperti itulah Mbak Rena dan Sobat TA. Uang untuk tadi yang kita sebutkan macam-macam itu untuk penanganan COVID segala macam itu diambil dari PEN, program PEN, dan PEN ini ya dananya dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Nah, sehingga itulah kita bungkus tadi bahwa membayar pajak itu ya itu wujud lain dari gotong royong. Nah, gotong royong ini kan budaya yang sudah melekat ya dari bangsa kita. Indonesia ini terkenal lah gotong royong ya, gotong royong, walaupun bentuk kegotong royongannya itu sedikit berubah oleh zaman ya. Kan sudah jarang sekali Mbak, kecuali di desa-desa ya yang seperti bareng-bareng ya kayak tadi gitu. Sudah jarang sekali, tetapi itu tidak menghilangkan esensi bahwa kita ini bangsa yang memang budayanya itu gotong royong. Nah, bentuknya bagaimana sekarang kan? Misalnya, wah saya sibuk banget nih, nggak bisa ikut kerja bakti gotong royong di sono. Ya bentuknya sekarang beda. Bentuknya yaitu dengan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Ya, jadi kalau sudah ada penghasilan, memang dia sudah harus bayar pajak. Ya kita ikhlaskanlah walaupun itu kan pajak kan misalnya saya harusnya terima gaji sekian kok dipotong pajak sekian. Nah, dengan program ini sobat-sobat TA bisa lebih memahami lah bahwa ya tadi yang bagian yang diambil itu untuk membiayai teman-teman kita atau masyarakat yang lain yang kurang beruntung. Jadi di situ wujud gotong royongnya ya. Nggak mesti harus ikut kayak dulu-dulu ya. Ya sekarang kita karena zaman juga berubah, ya caranya juga berubah. Gotong royongnya gimana ya? Kita bayar pajak, nanti pajaknya untuk membiayai
hal yang lain. Betul Oke. sekali. Salah satunya adalah untuk penanganan COVID-19 Betul, ini. yang utama ini Yang sekarang utama, betul. malah yang Jadi utama. cukup bangga juga nih. Jadi bagi kita taat pajak ya, wajib Betul. pajak yang taat pajak. Jadi Harus bangga memang. iya harus bangga dong, Meskipun karena kita kecil masuk itu dalam ya. kategori gotong royong tadi. Betul. Jadi kalau misalnya nanti, dan saya yakin kita berhasil bisa ya melalui ini, para pembayar pajak yang selama ini taat bayar pajak dengan sesuai dengan kewajibannya, itu harusnya patut berbangga. Seperti kata Mbak Rena tadi, loh, Iya. ini kan kontribusi saya juga. Kontribusi, iya, betul. Kontribusi saya secara langsung itu dia gajinya dipotong atau penghasilannya dipotong untuk bayar pajak, itu untuk membiayai kita program ini, sehingga kita nanti, saya yakinlah kita optimis berhasil melalui wabah ini. Iya betul. Jadi memang pajak yang dibayarkan masyarakat itu digunakan untuk kembali Betul ya. bagi masyarakat juga. Betul untuk ya. penanganan ini. Ya cuman tadi kan mekanismenya seperti saya bilang Mbak berubah. Kalau dulu kan mungkin kita orang ngasih langsung ya, ngasih Iya, langsung benar. ke yang membutuhkan. Nah seiring perkembangan zaman, orang sudah agak digital lah sekarang Iya, ya. zamannya udah Sudah online segala macam. Nah wujud gotong royongnya ya berubah. Gimana ya, tadi saya ulang lagi, dengan kita membayar pajak gotong royong. Gak ada ruginya kita bayar pajak. Nggak ada ruginya, kembali ke kita juga ya, kembali ke kita juga. Kalau secara langsung ya, misalnya bayar pajak kita nanti prasarana infrastruktur ikut membaik. Nah tadi misalnya Mbak itu yang BLT itu, BLT, betul. tadi pagi saya lewat di bank, saya nggak nyebut mereknya bank apa Iya, gitu, UMKM. udah rame loh antri. Iya, kayaknya udah rame terus nih. Ya, saya nanya ini apa? Ini BLT. Nah, BLT itu kan duitnya dari pajak. Iya. Siapa yang bayar pajak? Ya masyarakat juga. Iya. Iya. Ya, jadi ini ya dari masyarakat yang mampu untuk masyarakat yang masih membutuhkan. Ya, Iya, jadi betul kita sekali. iya, betul sekali. Jadi ya ada sih orang yang juga lebih seneng ngasih langsung ya, misalnya nyumbang langsung itu nggak apa-apa, tetapi dengan membayar pajak juga masyarakat seharusnya tahu bahwa itu juga bentuk apanya ya, sumbangannya atau bentuk Wujud keikutsertaan kita. betul wujud keikutsertaannya dalam gotong royong menangani atau Pandemi. membantu. Iya, betul Oke. sekali. Mas Rani ada tambahan, silakan Mas. Ya, jadi memang tadi ya, kan ada fungsi, awal tadi disebutin fungsi budgeter, ngumpulin nih pajaknya. Cuman memang kan di situ ada alatnya ya, negara ini punya alat, ada yang namanya kementerian lah, ada badan begitu ya. Jadi ada tuh yang memang untuk membangun infrastruktur, ya ada orang-orang yang nanganin infrastruktur. Itu ya karena memang 83% gitu ya penerimaannya dari pajak. Ya ini pajak masuk kemana? Untuk membangun sarana prasarana ya, jalan misalkan, jembatan, itu dari pajak juga. Atau misalkan untuk keamanannya, kita aman hidup di negara ini ya, alhamdulillah kita bisa tidur nyenyak, itu kan ada yang menjaga di situ. Iya. Ada keamanannya. Itu dari mana? Ya ada sumbangsi dari pajak, ada bidang yang menangani itu, termasuk pendidikan, dan yang lebih keren lagi sekarang ya bidang kesehatan ini, rumah sakit dan instansi pemerintah, kan itu ada vaksin, ada obat-obatan, itu anggarannya dari mana mereka membeli obat dan vaksin itu. Iya. Mereka itu kan ada namanya, kalau orang itu ibaratnya anggaran ada di apa nih, 1 tahun kamu dapat anggaran sekian, itu memang disuplai dari negara. Negara itu awalnya ya dari bapak ibu yang membayar pajak ini, Iya, betul. dikumpulkanlah itu, diserahkan ke memang yang lebih ahli ya, yang rumah sakit dan instansi pemerintah ini untuk menangani pandemi ini. Mereka membeli vaksin, memberi obat-obatan, membeli tadi alat-alat yang kita sebutkan tadi ya, untuk tes lah, untuk di lab, untuk penanganan perawatan pada yang terkena ya, yang pandemi ini terkena yang positif gitu. Semua itu kan rumah sakit ini disediakan. Kalau mereka nggak ada dananya ya nggak akan bisa itu. Nah, mereka itu salah satunya anggaran yang dipakai dan yang terbesar yaitu dari pajak. Nah, jadi kalau misalkan kita benar tadi, kita harus bangga, dan itu karena sedang berlangsung juga sekarang anak-anak muda yang sedang
kita coba sampaikan ke sana juga, ini wujud bela negaranya kita. Bela negara. Iya, dulu kita nggak perlu berperang, tapi kita membangun negara ini lewat apa? Ya ini salah satunya dengan membayar pajak, karena itu kita harus bangga, kita ikut membangun. Berapapun jangan jangan wah cuman kecil doang kok sumbangsi. Jangan dilihat dari itu. Iya. Mungkin siapa tahu jalan itu bagus, siapa tahu salah satu kerikilnya itu ya kita yang bisa Iya, masuk pasti. di situ. Kalau bolong satu kerikil lama-lama juga rusak gitu ya. Iya. Nah, kita ada di situ. Atau misalkan jalan ini terang lampu, itu mungkin ada dari Bapak Ibu. Kalau diniatkan baik, ya itulah hasilnya. Iya. Iya. Jadi kita bisa menjadi penolong yang nggak kasat mata ya. Iya, kita nggak tahu Nggak tahu, iya. buat untuk dibangunkan apa, kita nggak tahu, karena memang di situ sudah terkumpul lah. Besarnya berapapun ya jangan dipikirkan. Iya betul. Jadi ini wujud gotong royong ya. Iya. Jadi kalau kita tidur nyenyak sahabat TA bukan karena ada kamu di sisiku, ya, Iya. tapi karena ada. Iya itu. Itu juga sih mungkin ya. Iya. Jadi yang taat pajak ini juga yang turut membantu kita jadi tidur jadi nyenyak gitu ya. Jalan juga bisa kemana-mana halus dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk sahabat TA dan juga pemirsa sudah cukup jelas ya. Jadi memang inilah wujud pajak yang hadir untuk Indonesia yang pastinya akan jauh lebih baik lagi. Dan mungkin terakhir ada juga pesan khusus untuk masyarakat terkait pajak tersebut. Silakan Mas. Baik. Yang pertama, tadi kita mengucapkan terima kasih ya buat para masyarakat pembayar pajak. Kemudian yang kedua, jangan cuma bayar pajak, awasi juga Awasi. penggunaannya. Betul, awasi penggunaannya dalam artian apa kan? Kritik-kritik yang membangun kepada pemerintah dan disampaikan dengan jalur yang semestinya. Misalnya lihat, jalannya rusak nih, mana uang pajak saya? Itu perlu dikontrol oleh masyarakat. Kemudian ini kita dari pajak mengimbau agar masyarakat membantu kami menjaga integritas. Iya. Dengan kata lain, mohon maaf, jangan menawarkan kami barang, uang, fasilitas yang kiranya itu terkait dengan tugas kami ya. Jadi kami ini melayani masyarakat, misalnya dalam interaksi dengan masyarakat itu kami mohon jangan mengiming-imingi gitu. Iya. Ya, jadi bantu kami menjaga integritas. Kemudian ada jalur-jalur komunikasi itu baik di website ya www.pajak.go.id, kemudian kering pajak 1.500 200. Oke. Kemudian ada WhatsApp-nya juga 0899 2500 200. Untuk anak muda Twitter dan IG-nya ada. Kalau untuk Jawa Tengah ini Kanwil Pajak Jateng 2 itu @pajak_jateng 2 angka 2 ya, @pajak_jateng 2 itu Twitter dan IG. Itu bisa interaksi di situ, mau nanya apa aja. Mau nanya apa, kalau anak muda kan biasa isu-isunya yang rame sekarang itu tunjukin saldo dong ganteng. Nah, itu loh. Ini perbuatan siapa nih? itu banyak itu. Terus komen lah ininya, banyak yang ngetek ininya pajak. Nih, Udah admin pajak belum nih? Udah bayar pajak? Ya, Bilang dong. betul. Itu lagi rame ya. Itu kan itu juga sebagai bentuk bahwa sebagian masyarakat terutama anak muda yang aktif di media sosial itu mengawasi pajak loh. Jadi kalau ada yang pamer-pamer apa-apa itu langsung mention nih. Iya, sekarang admin mention. Iya, admin taxman ini nih. Atau kalau kering pajak, boleh dong yang jawab Mas Roni gitu. Nah, kalau kering pajak itu ya 1.500 200 mau konsultasi. Betul. Ini juga mau melaporkan. Ya, ini yang bisa penting, ya? bisa. Dan mau melaporkan ada praktek-praktek yang melanggar integritas dari petugas pajak. Dilaporkan di situ, itu dijamin rahasianya. Oke. Dijamin rahasianya dan asal jangan fitnah ya itu. Asal jangan fitnah, ada buktinya apa, itu pasti ditindaklanjuti. Ya, jadi kita sama-sama saling menjaga ini. Begitu kira-kira Mbak Rena dan sobat
Sekali TA. lagi ya untuk sahabat TA dan juga pemirsa, jangan lupa untuk portal DJP di www.pajak.go.id, kemudian kering pajak di 1.500-200, WhatsApp di 0899-2500-200, dan Twitter juga Instagram di @pajakjateng2. Mau pilih siapa yang jawab boleh. Mas Roni yang terakhir, silakan. Iya, sama dengan Mas Timon ya. Kami mengucapkan terima kasih ya, karena dari ya tadi wujud gotong royong Bapak Ibu semua, sobat TA juga di sini, dengan membayar pajak artinya ikut mensukseskan program penanganan pandemi ini. Dan kalau misalkan memang pandemi ini dapat segera berakhir semua Harus tahun segera ini, berakhir. Harus, Jangan harus, misalkan. Oh, misalkan ya, Harus tahun segera. ini misalnya tahun ini, semoga Amin. aja berakhir tahun ini. Itulah wujud kita semua yang meskipun nggak langsung yang menanganin ini, tapi kita dengan membayar pajak berarti di situ kita memang ada di garda depannya, karena memang pajak itu 83% di situ. Dan luar biasa kalau misalkan kita memang usahanya, karena memang nggak semua, dengan adanya pandemi ini memang banyak yang kontraksi, terkena imbas ini, tapi ada juga mungkin sahabat TA juga bagus, bahkan meningkat dengan adanya pandemi ini. Misalkan bidang yang memang di situ pas gitu ya dengan adanya ini, jangan lupa memang di situ kontribusinya bayarlah pajak sesuai dengan yang sebenarnya. Iya, betul. Karena itulah wujud gotong royong kita. Dengan berakhirnya ini ya saya yakin usaha kita akan jauh lebih maju lagi, lebih bagus lagi, dan pandemi ini dapat berakhir lebih cepat. Dan tadi disampaikan misalkan memang ada masih kendala dengan pandemi ini susah, tadi sudah disampaikan saluran online-nya begitu ya. Tapi misalkan memang mau langsung ke kantor pajak masih dibolehkan kok, tapi memang di situ kita harus janjian dulu Dan kunjungilah. prokesnya. Iya, prokesnya. Kita kencan dulu ya. Kencan dulu itu sampaikan ada kunjungpajak.go.id. Jangan lupa kita ikut mensukseskan, jangan sampai penularan ini tambah meningkat. Ini sudah lumayan bagus ya, menurun. Semoga trennya terus menurun, jangan meningkat lagi. Janjian dulu mau jam berapa di situ ketemu, sehingga tidak ada ya berkumpul lebih banyak orang di kantor. Iya, kunjung pajak loh ya, Kunjung bukan pajak. kunjung pacar ya. Itu yang kedua kali. Oh, yang kedua. Atau bareng-bareng deh. Aduh, ini pengalaman pribadi. Oke, yang jelas wajib pajak jangan lupa untuk selalu taat pajak. Jangan sampai kena tag nanti gantung review saldonya. Oke, gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Timo. Terima kasih. Sobat TA, terima Mas Roni kasih juga. banyak. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu Oke. dengan pembahasan yang lebih heboh lagi dari ini. Oke, ditunggu. Oke, terima kasih banyak. Ya, untuk Anda sahabat TA dan juga pemirsa Radio On TV, demikian ngobrol kita di Talking Line bersama dengan kantor pajak ya. Untuk Anda jangan lupa terus bergabung bersama dengan kami karena banyak tema-tema menarik yang akan kita bahas bersama dengan Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Terima kasih banyak. Rina Dria pamit. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan.